Shalom. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar satu topik menarik dari bagian firman Tuhan. Mari buka bersama saya Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, dan yang tentu setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya ingin menyampaikan sedikit historis atau sejarah untuk menolong kita mengerti, memahami bagian firman Tuhan ini. Israel yang pada akhirnya dipimpin oleh raja-raja, dimulai dengan Raja Saul. Setelah itu digantikan oleh Raja Daud. Dari Raja Daud kemudian digantikan oleh anaknya bernama Salomo. Oleh karena Salomo di masa hidupnya sangat menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan, termasuk salah satu yang paling parah dari kehidupan seorang Salomo, memiliki perkawinan politik di mana sampai ada 1000, ada 300, ada 700, jumlahnya 1000. Dan setiap istri-istri yang dimiliki oleh Salomo ini, termasuk juga gundik-gundiknya, membawa Salomo dicondongkan hatinya, diarahkan hatinya untuk menyembah kepada ilah-ilah lain. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, oleh karena ketidaksetiaan Salomo ini, maka Tuhan pun murka. Tuhan menghukum Israel. Di masa Daud, kerajaan Israel itu utuh, tidak terpisah. Tadinya hanya memerintah di Hebron, tapi akhirnya memerintah di Israel, Yerusalem, Yehuda, karena menyatu semuanya. Tapi ketika Salomo tidak setia kepada Tuhan, berbalik, bertentangan, kontradiksi dengan Tuhan, maka kerajaan itu pun akhirnya terpecah menjadi dua. Sejarah ini perlu kita mengerti dan pahami. Ketika kerajaan itu terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ibu kota Samaria dipimpin oleh Yerobeam. Kerajaan selatan ibu kota Yehuda atau Yerusalem dipimpin oleh Rehabeam. Saya ingin tegaskan, semua raja-raja yang ada di kerajaan utara, tidak ada satupun yang takut akan Tuhan. Tidak ada satupun yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Masih berbeda dengan kerajaan selatan ibu kota Yehuda atau Samaria. Ada beberapa raja yang mencontoh meneladani kehidupan leluhurnya bernama Daud. Misalnya seperti Usia, Yosafat, Hizkia, dan yang lainnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, tapi pada umumnya bisa disimpulkan, baik kerajaan utara ibu kota Samaria maupun kerajaan selatan ibu kota Yehuda atau Yerusalem, mereka tetap berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Dan salah satu dosa yang paling menonjol di mana Tuhan bertindak menjadi murka kepada mereka adalah
ketika mereka lari ke lain hati, menyembah kepada ilah-ilah lain. Maka Tuhan pun menghukum. Yang pertama-tama dihukum sekitar tahun 632 sebelum Masehi. Dihukumlah kerajaan utara ibu kota Samaria dan dibuang ke Asyur ibu kota Niniwe. Makanya perlu kita nanti studi terkait dengan Asyur atau Niniwe. Kenapa Yunus tidak mau diutus oleh Tuhan ke Niniwe? Karena Yunus tahu dalam sejarah atau historis bagaimana jahatnya orang-orang Asyur atau Niniwe kepada orang-orang Israel yang dibuang ke Niniwe. Setelah itu tahun 571 kurang lebih, kerajaan selatan pun ibu kota Yehuda Samaria dibuang ke Babel, di bawah koordinator pemimpin raja yang populer saat itu bernama Nebukadnezar. Ketika dibawa ke Babel, ada memang orang-orang tertentu yang berpengaruh di Babel. Yang pertama bernama Belsasar, yang kedua Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya kasih tahu, itu adalah nama-nama yang sudah diubah oleh orang-orang Babel, sehingga mereka jauh dari Allahnya dan mereka menjadi mirip dengan sesembahan orang-orang di mana mereka dibuang. Nama aslinya adalah Daniel, Misael, Hanaya, dan Azaria. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa saya perlu menyampaikan itu kepada kita? Saya ingin tegaskan, nanti di dalam kitab Nabi Yesaya ini yang kita baca ini, ada banyak nama-nama raja. Ada banyak nama-nama raja. Raja yang memerintah itu nanti kita bisa lihat misalnya di satu raja-raja dan dua raja-raja. Kenapa disebut namanya kita satu raja-raja, dua raja-raja? Karena memang zaman pemerintahan raja-raja di sana, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Nah, masa yang ditulis di zaman Yesaya ini adalah masa yang sejaman dengan pemerintahan raja-raja. Ini perlu kita mengerti. Kitab Yesaya ini oleh para teolog, para penafsir Alkitab membagi dalam 3 bagian. Pasal 1 sampai 39 berbicara tentang keadaan bangsa Israel sebelum atau pra pembuangan. Pasal 40 sampai 55 berbicara tentang masa bangsa Israel ada di pembuangan. 56 sampai 66 itu pasca atau sesudah pembuangan. Ini perlu kita mengerti untuk memetakan apa yang dimaksud dengan bacaan kita ini, sehingga ke rumah substansi dan intisari dari firman ini kita temukan. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke bagian ini. Kita baca tadi Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Berarti berada di dalam kelompok bagian yang kedua. 40 sampai 55. Mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel. Perhatikan baik. Kenapa ada muncul kata-kata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti bangsa Israel. Mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel oleh Nebukadnezar. Nanti kerajaan itu akan beralih karena ada kerajaan Media Persia. Dari Media Persia nanti beralih kepada Yunani, dari Yunani nanti kepada Romawi, dan Romawi itu zaman Yesus. Makanya bangsa Israel adalah penjajahan perbudakan Romawi di zaman Yesus. Tuhan berfirman, carilah Tuhan. Berarti kita tahu bangsa ini sedang berada dalam pembuangan di Babel. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita, ketika Tuhan membuang bangsa ini sebagai umat kesayangannya, umat pilihannya, bukan berarti Tuhan mau memurkai, memusuhi mereka selamanya. Tuhan izinkan Nebukadnezar membawa bangsa ini dibuang ke Babel, sehingga diperhamba, diperbudak di Babel dengan satu tujuan, untuk menyadarkan, untuk mengingatkan bangsa ini supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi Tuhan tidak mau mereka terus-menerus diperhamba, diperbudak oleh
Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menolong dan menopangnya. Ada kejatuhan, ada kegagalan, ada penyelewengan, ada penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi saya kasih tahu, cinta kasih Tuhan kepada bangsa ini selalu tetap terjaga dan terpelihara. Makanya saya buat kalimat begini, yang perlu kita mengerti paham. Sebenarnya, sesungguhnya Allah itu sangat membenci dosa manusia, tetapi Allah sangat mengasihi manusia yang berdosa, siapapun dia yang mau datang kepadanya. Makanya ada sabda Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadanya tidak akan dibuang, tetapi diterima apa adanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak menghendaki bangsa ini berada di pembuangan tanpa harapan, tanpa masa depan, tanpa kehidupan yang cerah. Tapi Tuhan dengan kuasanya, dengan caranya, dengan waktunya, dengan otoritasnya, ingin mengembalikan, ingin membawa bangsa ini kembali dari pembuangan. Nanti kalau kita membaca nanti kitab Esra, Nehemia, di sana akan terlihat bagaimana bangsa ini beberapa tahap akan kembali. Pertama dibawa oleh Zerubabel untuk mendirikan kembali bait suci. Yang kedua setelah Zerubabel ada Esra. Esra memulihkan kerohanian bangsa Israel. Nanti setelah itu Nehemia untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Jadi semuanya kalau kita tahu sejarah ini sekelumit saja, betapa indah dan luar biasa rancangan itu, indah dan sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang carilah Tuhan. Saya ingin menekankan kepada kita tentang carilah Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa dicari seperti mencari emas, perak, harta benda, mutiara, permata? Oh tidak. Mencari Tuhan itu bukan dalam pengertian harfiah, tapi ada makna terdalam di balik dari kata carilah Tuhan.